Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 12 IPA IPS di seluruh Nusantara. Materi berikutnya itu desil ya. Ukuran letak yang berikutnya desil. Desil apa desil itu? Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian sama banyak. Nah, seperti ini bagiannya ya. X minimum D1 sampai D9, X maksimum. Nah, bagaimana cara menghitung desil? Nah, untuk data tunggal dihitung dengan menggunakan rumus ini. D1 terletak pada X ke, nah ini I per 10 plus N plus 1. Pada dasarnya kalau kalian kuartil itu paham, desil persentil pun juga akan paham, karena hanya beda I dan penyebut. Kalau desil I 1 sampai 9 penyebutnya 10 ya. Untuk data kelompok sama ya, sama dengan kuartil, misalnya bedanya hanya kalau ini ganti D, ini ganti penyebutnya 10 ini ya. Ini untuk desil. Nanti untuk lebih mudah berikan contohnya. Untuk persentil itu data yang membagi ukuran letak yang membagi kumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama. Nah itu ya. Bagaimana cara menghitung persentil data tunggal kelompok? Kita berikan rumusnya. PI itu terletak pada X ke I per 100 N plus 1. Itu data kelompoknya ini PI TBI plus I per 100 kali N. Ini sama seperti kuartil ya, sederhana ya rumusnya, tidak sulit untuk menghafal rumus ini. Kemudian supaya paham rumus ya, paham menggunakan rumus, Pak Guru berikan contoh-contoh soal tentang desil dan persentil baik data tunggal maupun kelompok. Perhatikan dengan seksama supaya kalian paham nih. Ya, ini contoh 1. Hitunglah D4, D7, P25, P82 dari data tunggal seperti ini. Penyelesaiannya kita hitung dulu N-nya ya. N itu jumlah nih. Nah, N jumlah frekuensinya 42. Nah, kalian harus paham dulu bahwa ini dibaca yang bernilai 2 ada 3, yang bernilai 3 ada 4 orang, yang bernilai 7 ada 6 orang, dan seterusnya. Kemudian kita mulai dari D4. Untuk tekan D4, kita hitung D4 terletak di data ke, nah ini 4 per 10 per 2 tambah 1. Jadi D4 itu terletak pada X 17,2. Nah, berapa angkanya D4? Yaitu data ke 17 itu sendiri ditambah 0,2 ya, ini, ya. Pecahannya itu 0,2 dikalikan data di atasnya, selisih data di atasnya dengan data ke 17 ini, X18 min X17, seperti itu caranya. Nah, kalau pecahan, nah data di atasnya kurang data 17. Nah, data 17 itu angkanya berapa? Dihitung dari ini, dari bawah 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12 ya. Ini ada 9 ya, yang nilai 5 ada 9 anak, berarti 12, 13 sampai 21 nilainya 5 ini 5. Nah, karena 18 sama nilainya 55 kurangnya ini 0 ya, dicadaknya 5. Jadi D4 itu nilainya 5. Kemudian D7 nya berarti letak D7 X ke 7 per 10 ya. Sama caranya, dihitung 43 kali 7 dibagi 10, tinggal geser koma aja. Jadi data ke 30 ditambah 0,1, data 31 kurang 30. Data ke 30 itu siapa? Dihitung dari sini sama 3 4 7 12 ya, 13 sampai 21 datanya 21, kemudian 29. Nah, 30 sampai 35 ini 7 nih. 7. Nah, maka ini 0 ya, karena datanya sama, nah ini 7. Kemudian P25 itu letaknya pada data ke 25 per 100 per 100. 42 tambah 1 ya. 43 kali 25 bagi 100, 10,75. Data ke 10 dihitung dari seperti tadi, 3 tambah 4 7, 8 sampai ke 12 ini 4 ini datanya. Nilainya 4 nih, yang mendapat nilai 4 ini ya. Nah, 4. Sehingga di sini 0,75 ya, karena datanya X11 4 ya, 4 kurang 4 0, nilainya 4. Nah, P ke 82 berarti X ke 82 per 100 kali 43, 35,26 berarti P82 itu data ke 35 ditambah 0,26 data ke 36 kurangi ke 35. Kita hitung, kita cari data ke 35 itu artinya
Artinya apa? Artinya anak yang ke-35 nilainya berapa. Nah, dari bawah nih ya, artinya data ke-35 urut dari bawah. Ini kan darurat ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita frekuensinya kita hitung. Nah, 3, 4, 7, 12, 21, 29 toh. 29, 30 sampai 35 nih 7 nih nilainya. Nah, 7. Nah, kemudian 36 sudah masuk sini. 36 berarti 8. 36 sudah 8 ya, sehingga 7 tambah 0,26, 8 kurangi 7 ini 1 kali 0,26, 0,26 sendiri ya, ini hasilnya 7,26. Nah, ini cara menghitung desil persen data tunggal ya, tidak sulit ya, gampang. Sekarang data kelompok, perhatikan, hitung desil ke-6 dan persen ke-75 dari data di bawah ini adalah distribusi kelompok. Cara gampang banget ya, N nya 40 dihitung dulu, N nya 40. Kemudian kita cari letak kelasnya dulu, letak desilnya. Di 6 itu terletak di kelas berapa? Caranya di 6 per 10 kali data plus 1, 24,6. Nah, 24,6 terletak di kelas berapa? Kita hitung dari atas, 3 tambah 6, 9 toh. 9 tambah 16, 25. Berarti disinilah letaknya di 6. Nah, pertama kali kita tentukan letaknya dulu. Kalau udah ketemu kelasnya, kita hitung pakai rumus. Di 6 ya, TB ya, TB tetap bawahnya 50,5. Ini 6 per 10 kali 40. Ini F frekuensi kelas semua sebelum di 6, berarti 3 tambah 6, 9. Ini 16, ini frekuensi kelas di 6. Satu 16 kali panjang kelasnya 5. Kelasnya 5 ya. 5, sehingga kita hitung pakai kalkulator. Nih caranya, ini 15 dikali 575 bagi 16, 4,69 dijumlahkan ini D4, D6. Dan benar persentilnya P75 ya, mencari letak dulu, letak persentil 75 di mana. Kita hitung 75 per 100, 40 tambah 1. Kita hitung 41 kali 75 bagi 100, gampangnya gitu, 30,75. di mana letak kelasnya 30,75. Ini kita hitung dari atas lagi, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 16, 25 ya, 25 tambah 8, 33. Berarti di sini letaknya di persentil 75. Nah, ini ya. Jadi kita tentukan angkanya P75 itu tepi bawahnya 5,5. Kemudian kali 75 per 100 kali 40, ini 30. Kurangi semua frekuensi sebelum kelas persentil 75. 3 tambah 6 tambah 16. Nah, jadi jumlah frekuensi sebelum kelas persentil 75 ini 25. Kemudian 8 ini kelas frekuensi kelas persentil 75, 8. Dihitung menghasilkan ini ya, 5 kali 5, 25 bagi 8, 3,13 jumlah hasilnya ini. Nah, ini cara menghitung desil dan persentil data tunggal maupun data kelompok ya. Perhatikan konsepnya dan aturannya, saya kira tidak sulit ini ya, ini mudah untuk menghitungkan, menentukan desil berapapun ya. Kalau kalian paham satu desil dan satu persentil, yang lain juga akan paham ya. Demikian pemaparan desil dan persentil baik data tunggal maupun data kelompok. Nah, ini untuk pelatihan, ada soal untuk melatih keterampilan kalian semua. Ini di data tunggal, ini data kelompok, silahkan dihitung ya. Kalau melupa, putar videonya ulang ya, putar video ulang sehingga kalian bisa mengerjakan dengan benar. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.